Di tanggal 8 Desember 2013 dini hari, seorang wanita bernama Jen yang baru saja pulang dari kerja lembur langsung menuju kamar tidur di rumahnya. Di saat ia hendak berbaring di kasur, Jen melihat sebuah tas tangan cantik yang jatuh di sebelah tempat tidurnya. Dalam sekali lihat, Jen paham kalau tas tersebut milik kakak kandungnya yang bernama Chen. Ia merupakan seorang pramugari di salah satu maskapai penerbangan di Hong Kong. Dalam kesehariannya, Chen tak pernah lupa untuk membawa tas tersebut kemanapun ia pergi. Namun kali ini, mengapa tas itu berada di rumah? Karena penasaran, Chen bertanya kepada ayahnya, namun ia mengatakan kalau Chen belum kembali ke rumah. Hal ini menimbulkan pertanyaan di dalam benak Chen. Ia tahu betul kalau Chen tak mungkin meninggalkan tas kesayangannya begitu saja. Di saat yang sama, Chen tiba-tiba teringat kalau di hari itu ia sempat menerima telepon dari kantor tempat di mana Chen bekerja. Dalam panggilan telepon itu, pihak kantor Chen menanyakan keberadaan Chen karena ia diketahui sudah 2 hari tidak masuk kerja tanpa ada pemberitahuan apapun. Jen sendiri terakhir bertemu dengan Chen sekitar 4 hari yang lalu. Jen mengira kalau kakaknya itu pergi bekerja sebagai awak pesawat. Namun pihak kantor Chen tetap mengatakan kalau Chen tak masuk kerja dan nomor ponselnya tidak dapat dihubungi. Merasa khawatir, akhirnya Jen juga mencoba untuk menghubungi nomor ponsel kakaknya itu. Setelah beberapa kali percobaan, Jen tak kunjung menjawab panggilan telepon tersebut. Disinilah Jen mulai mempunyai firasat buruk tentang kepergian sang kakak. Firasat buruk Jen itu tentu bukan tanpa sebab. Pertama, perkara tas kesayangan Chen yang tertinggal di rumah. Kedua, nomor ponsel milik Chen juga tidak dapat dihubungi. Dan yang ketiga adalah sebuah koper yang biasa Chen bawa di setiap penerbangan juga raib. Meski begitu, Chen masih tak mau mengambil kesimpulan apapun. Ia kemudian kembali ke dalam kamarnya dengan niatan untuk melihat apa koper Chen ada di dalam lemari. Ketika dibuka, Chen mendengar suara decitan dari pintu lemari tersebut, dan ia melihat sebuah lengan sedikit keluar dari tumpukan baju. Ia lalu membuka tumpukan baju tersebut dan menemukan ternyata lengan tersebut berada di dalam koper besar milik Chen. Meski takut, Chen berusaha untuk meraih koper itu. Dan benar saja, ketika ia membuka koper tersebut, Chen melihat Chen sudah dalam kondisi pucat tidak bernyawa dengan luka di lehernya. Sontak Chen berteriak memanggil sang ayah. Ayah Jen yang melihat anaknya sudah kaku tak bernyawa itu pun langsung menangis sejadi-jadinya. Mereka berdua kemudian menelpon kepolisian. Baik Jen maupun sang ayah masih tidak menyangka ada orang jahat yang tega melakukan hal sekeji itu kepada Chen. Kepolisian Hong Kong yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan investigasi awal terhadap jasad Chen. Dari hasil investigasi itu, kepolisian mendapatkan 3 informasi penting. Yang pertama, melihat dari kondisi Chen, kemungkinan besar Chen meninggal karena tercekik. Yang kedua, Chen diperkirakan sudah meninggal sekitar 2 hingga 3 hari yang lalu. Dan yang terakhir, polisi berasumsi kalau pelaku kemungkinan besar merupakan orang yang dikenal Chen. Setelah mendengar hal tersebut, Jen merasa kebingungan karena ia sangat paham kalau sang kakak tak memiliki musuh atau dendam kepada siapapun. Selain itu, kepribadian Chen yang lembut membuat Jen semakin tak percaya kalau sang kakak memiliki musuh. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, pihak kepolisian terlebih dahulu melakukan investigasi kepada orang-orang terdekat Chen. Mereka kemudian meminta keterangan dari rekan kerja Chen.
salah satu rekan kerja Chen mengatakan kalau di tanggal 4 Desember, Chen nampak sedih dan frustasi. Ia saat itu meminta izin cuti sakit dari atasannya. Sebelum pulang, teman-teman Chen sempat membuat janji dengan Chen untuk bertemu beberapa hari lagi setelah Chen merasa sehat. Namun sejak saat itu, Chen tak lagi dapat dihubungi sampai akhirnya ia ditemukan tewas di rumahnya. Setelah meminta keterangan dari rekan kerja Chen, polisi mengambil kesimpulan kalau kemungkinan besar Chen dibunuh saat masa cutinya. Kini polisi mulai melakukan investigasi kepada keluarga Chen. Dari pihak keluarga, mereka mengatakan kalau Chen sendiri merupakan pramugari yang kebanyakan melakukan rute penerbangan dari Hong Kong ke Cina dan sebaliknya. Oleh karena itu, keluarga sudah terbiasa tak saling berkabar 3 hingga 4 hari dengan Chen. Selain itu, menurut keluarga, Chen sangat disiplin dalam pekerjaannya. Sampai-sampai ia sangat jarang terlambat atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Pada hari kejadian, keluarga Chen menyangka kalau Chen telah meninggalkan Hong Kong. Maka dari itu, mereka pun tak berusaha untuk mencari keberadaan Chen. Polisi kemudian bertanya, bagaimana bisa mereka tidak mengetahui kalau ternyata jasad Chen berada di dalam lemari kamar milik Chen. Menurut ayah Chen, meskipun Chen dan adiknya tidur sekamar, keduanya diketahui selalu menghormati privasi masing-masing sejak masih kecil. Chen menambahkan kalau sejak kecil dirinya dan Chen tak pernah kepo dengan isi lemari satu sama lain. Ini berarti selama 3 hari ke belakang, Chen hidup dengan jasad Chen yang berada di dalam lemari. Setelah melakukan penyelidikan kepada orang-orang terdekat Chen selesai, kini pihak forensik melakukan tugasnya. Dari hasil pemeriksaan forensik itu, ditemukan bahwa Chen jelas terbunuh dan lokasi pembunuhan itu berada di kamar tersebut. Selain itu, waktu pembunuhan diperkirakan terjadi di sore hari di tanggal 4 Desember. Itu berarti Chen dibunuh sesaat setelah ia pulang izin cuti sakit. Selama melakukan penyelidikan di TKP, polisi menemukan bahwa semua barang berharga milik Chen telah dijarah. Namun, kondisi TKP yang masih utuh membuat mereka semakin yakin kalau pelaku adalah orang yang sudah dikenal oleh Chen. Polisi juga mempertimbangkan keterangan Zhen yang sebelumnya mengatakan kalau ia telah menemukan tas dan juga pakaian kerja milik Chen di bawah tempat tidurnya. Diketahui ini merupakan barang yang biasa digunakan Chen untuk bekerja sehari-harinya. Biasanya Chen meletakkan barang-barang tersebut dengan rapi dan yang pasti tidak ditaruh sembarangan. Polisi pun menyita barang bukti termasuk kwitansi kartu kredit milik Chen untuk mengetahui apakah Chen memiliki masalah keuangan sebelum kematiannya. Setelah penyelidikan kepada orang-orang terdekat Chen selesai, polisi mulai mengalihkan investigasi kepada kehidupan pribadi Chen, para tetangga, dan tentunya memeriksa rekaman CCTV gedung. Menurut keterangan para tetangga, jauh sebelum kejadian ini, mereka sempat beberapa kali melihat Chen keluar bersama seorang pria. Namun belakangan ini, si pria sudah tak lagi terlihat mengunjungi rumah Chen lagi. Hal ini juga terkonfirmasi saat polisi memeriksa kamera CCTV. Di hari kejadian, polisi melihat seorang pria memasuki rumah Chen selama kurang lebih 3 jam sebelum akhirnya ia keluar. Untuk memastikan identitas si pria misterius itu, pihak kepolisian menunjukkan rekaman CCTV tersebut kepada Zhen. Ternyata pria yang tertangkap kamera CCTV itu adalah mantan kekasih Chen yang bernama Jun. Tak mau membuang waktu, kepolisian langsung menuju tempat tinggal Jun. Namun sayangnya, saat itu Jun sudah tidak berada di rumahnya. Polisi berasumsi
kalau Jun telah melarikan diri setelah melakukan pembunuhan terhadap Chen. Maka dari itu, polisi langsung melakukan pencarian ke penjuru kota untuk menemukan Jun. Misi pencarian itu berlangsung hingga 6 bulan lamanya. Sayangnya, Jun masih tidak ditemukan. Ia seakan hilang bak ditelan bumi. Berita belum ditangkapnya pelaku pembunuhan Chen ini membuat warga Hong Kong merasa khawatir. Hal itu memberikan tekanan tersendiri bagi pihak kepolisian. Maka dari itu, polisi Hong Kong kemudian membuat sayembara berhadiah uang sebesar 300.000 dolar Hong Kong atau sekitar 625 juta rupiah bagi siapa saja yang berhasil menemukan Jun. Akan tetapi, selama hampir 3 tahun kemudian, keberadaan Jun masih tidak bisa diketahui. Sampai akhirnya di tahun 2016, pihak kepolisian mendapatkan informasi kalau Jun ternyata berada di Cina. Dibantu oleh kepolisian Cina, rencana penangkapan Jun pun diatur dengan rapi. Tepat di tanggal 29 Oktober, polisi mendapat informasi kalau Jun sedang berada di sebuah salon rambut. Polisi pun siap siaga di luar salon tersebut. Tak lama kemudian, Jun terlihat keluar dari salon itu. Tanpa basa-basi, beberapa anggota kepolisian langsung menyergap Jun. Tak ada perlawanan dari Jun saat penangkapan tersebut. Setelah berhasil menangkap Jun, ia langsung diterbangkan kembali ke Hong Kong untuk proses interogasi. Jun mengaku kalau memang dirinya adalah pembunuh Chen. Namun, apa yang membuat Jun begitu tega menghabisi Chen? Cerita berawal di tahun 2012 silam. Di satu malam, setelah selesai bekerja, Chen menyempatkan diri untuk melepas penat dengan minum di sebuah bar di Hong Kong. Karena penampilan fisik Chen yang cantik, ia pun menarik perhatian banyak pria, termasuk salah satunya Jun. Jun tanpa ragu mendatangi Chen dan memperkenalkan dirinya. Karena pembawaan Jun yang humoris dan bertutur kata lembut, keduanya bisa langsung akrab. Di hari itu juga, Jun dan Chen saling bertukar nomor ponsel. Sejak saat itu, hubungan keduanya makin hari semakin dekat yang tentu pada akhirnya membuat perasaan cinta mulai tumbuh. Tak membutuhkan waktu lama bagi Jun dan Chen untuk kemudian memutuskan menjadi sepasang kekasih. Pasangan yang sedang dimabuk cinta itu menjalani hubungan mereka dengan penuh kebahagiaan. Jun yang lembut serta Chen yang memiliki sifat ramah membuat seakan hubungan mereka terlihat begitu sempurna. Namun seiring berjalannya waktu, Jun mulai menunjukkan sifat aslinya. Diketahui sedari kecil, Jun begitu dimanjakan dengan berbagai fasilitas mewah oleh kedua orang tuanya. Kehidupan glamor Jun itu terus ia jalani hingga dewasa. Jun selalu memakai barang bermerek dan kerap mengadakan pesta mewah bersama teman-temannya. Dalam pesta tersebut, Jun selalu membual tentang dirinya yang bisa menghasilkan uang banyak di usianya yang masih terhitung muda. Faktanya, semua fasilitas yang didapatkan Jun itu adalah murni pemberian dari orang tuanya. Jun sendiri diketahui selalu gagal untuk masuk ke dalam perguruan tinggi manapun karena sikap malasnya. Melihat sang anak yang terus berfoya-foya tanpa memikirkan masa depan, ayah Jun akhirnya memutuskan untuk tak lagi memberikan dukungan finansial kepada Jun. Meski sudah tahu kalau sang ayah tak lagi memberikan dirinya uang, nyatanya Jun tetap tidak sadar diri. Saat itu Jun sebenarnya sudah bekerja sebagai agen real estate di Hong Kong. Namun, seperti yang kita ketahui, kalau gaji dari seorang agen real estate tak akan mampu menutupi kehidupan mewah yang Jun jalani selama ini. Maka dari itu, Jun pun harus memutar otak agar ia tetap dapat menikmati kehidupan mewahnya. Ia kemudian mulai menjebak wanita dengan cintanya dan membuat mereka mau mengeluarkan uang untuk membiayai gaya hidup hedon dari Jun.
Sayangnya, Chen juga salah satu korban jebakan cinta Jun. Di awal hubungan, Jun bersikap sopan dan selalu memberikan perhatiannya kepada Chen. Namun, lama-kelamaan Jun mulai meminta uang kepada Chen dengan rayuan mautnya. Jun selalu berjanji akan segera mengembalikan uang yang ia pinjam saat kelak warisan dari keluarga didapatkannya. Chen saat itu masih mempercayai semua perkataan Jun dan yakin kalau kondisi itu hanya untuk sementara. Tapi pada kenyataannya, dari waktu ke waktu, Jun justru terlihat lesu dan malas. Bahkan, ia berhenti dari kantor real estate tempatnya bekerja dan memilih untuk bergantung kepada Chen. Dengan posisi Jun yang sudah tidak bekerja, otomatis beban finansial berada di pundak Chen sepenuhnya. Hal itu secara perlahan mulai mengikis rasa percaya dan cintanya kepada Jun. Chen memutuskan untuk tak lagi memberikan Jun uang. Penolakan Chen itu membuat Jun geram. Bagaimana bisa wanita yang sebelumnya selalu menuruti permintaannya kini berani menolak? Jun mulai curiga kalau sikap kekasihnya itu berubah karena ia sudah memiliki pacar baru di kantornya. Walau kecurigaan Jun itu sama sekali tidak berdasar, ia menunjukkan sikap yang buruk kepada Chen. Keduanya kini menjadi lebih sering bertengkar hebat. Bahkan Jun tak ragu untuk menampar dan menendang Chen. Hal itu membuat hubungan keduanya semakin hari semakin tidak sehat. Di bulan September 2013, Jun lagi-lagi meminta uang kepada Chen. Tentu Chen kembali menolak permintaan kekasihnya itu. Karena khawatir ke depannya Jun akan berbuat lebih nekat, akhirnya Chen memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Jun. Namun, karena tahu pasti Jun tak akan terima dengan keputusannya itu, Chen terlebih dahulu melaporkan kekerasan yang ia dapatkan dari Jun kepada pihak kepolisian. Hal itu nampaknya membuat Jun benar-benar mati kutu. Ia harus menandatangani surat untuk tidak lagi mengganggu kehidupan Chen. Di titik ini, hubungan rusak antara Chen dan Jun itu nampaknya sudah berakhir dengan baik. Tapi yang Chen tidak tahu, ternyata Jun masih tidak terima dengan keputusan Chen yang mencampakkan dirinya begitu saja. Sekitar 2 bulan kemudian, Chen bertemu dengan seorang pria yang bernama Huang. Berbeda dengan Jun, Huang benar-benar merupakan sosok pria yang bisa mencintai Chen dengan setulus hati. Di mata Chen, Huanglah pria yang ia butuhkan selama ini. Hubungan baru Chen dengan Huang itu membuat Chen bisa dengan cepat melupakan Jun. Sementara di sisi lain, Jun yang mengetahui Chen telah memiliki kekasih baru itu seakan terbakar oleh api kecemburuan. Niatan buruk pun mulai muncul di dalam pikiran Jun. Di tanggal 4 Desember 2013, Jun berniat untuk memulai aksinya. Ia sengaja terlebih dahulu menunggu di gedung tempat tinggal Chen. Ketika Chen muncul, Jun langsung menghadangnya di koridor dan meminta Chen untuk kembali bersama dirinya. Menghadapi Jun yang mulai agresif, Chen merasa terancam. Ia ingin segera berlari dan bersembunyi di dalam rumahnya. Namun yang Chen tidak sangka saat itu, Jun berhasil mengejarnya dan mereka pun masuk ke dalam rumah Chen. Di dalam rumah keduanya terlibat perdebatan sengit. Jun tetap memaksa Chen untuk kembali menjalin cinta dengannya. Sedangkan Chen sendiri jelas menolak permintaan itu. Tak terima dengan penolakan itu, akhirnya Chen mencekik Jun sekuat tenaga. Sebenarnya saat itu, Chen masih sempat melakukan perlawanan dengan mencoba memukul Jun. Namun semua perlawanan itu tidak membuat Jun bergeming yang akhirnya membuat Chen pun meninggal di tempat. Melihat Chen tewas tak membuat Jun panik. Sebaliknya, ia dengan tenang meletakkan tubuh Chen di lemari dan menempatkan peralatan kerja Chen di bawah kasur. Sebelum pergi, Jun menyempatkan diri untuk mengambil semua kartu kredit dan uang tunai yang ada di dalam tas milik Chen termasuk ponselnya. Setelah itu, Jun langsung melarikan diri ke kota Shenzhen, Cina.
Awalnya Jun tak keluar rumah setelah beberapa waktu untuk menghindari kecurigaan polisi. Setelah ia merasa polisi tak lagi mencari dirinya, Jun mulai berani untuk keluar dan menjalani hidup seperti biasa. Bahkan dalam masa pelariannya, Jun sempat melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita. Sebenarnya, Jun sudah mengakui perbuatannya itu kepada sang istri. Namun, istri Jun memilih untuk diam dan tidak mengungkapkannya demi masa depan anak mereka. Tapi rupanya rahasia Jun itu mulai tercium oleh ayah mertuanya. Di satu waktu, mertua Jun tak sengaja melihat sebuah berita kriminal. Dalam berita tersebut, terlihat wajah seorang pria yang ia rasa mirip dengan wajah Jun. Setelah mencari informasi dengan detail, sang ayah mertua yakin kalau buronan pelaku pembunuhan itu memang adalah Jun. Demi melindungi anaknya dari Jun, sang ayah memilih untuk melaporkan Jun kepada kepolisian setempat. Disitulah awal bagaimana Jun akhirnya berhasil ditangkap. Di tahun 2017, pengadilan Hong Kong memvonis Jun dengan hukuman penjara seumur hidup karena telah melakukan pembunuhan yang disertai pencurian. Banyak pihak yang menyayangkan vonis dari hakim ini, namun keputusan itu sudah tak dapat lagi diganggu-gugat. Jun harus menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi.